Kalian bisa coba ke Koicha Cafe gitu. Di sana gue ada 8 metode manual brew yang bisa kalian coba gitu ya, yang bisa. Halo kolega kopi, kembali bersama gue Timmy di Basa Basi Kopi. Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, di mana gue membahas mengenai manual brew immersion teknik di video tersebut. Bagi teman-teman yang belum lihat, bisa cek langsung di video gue. Nah, di kesempatan kali ini, gue ingin lebih membahas mengenai salah satu teknik manual brewing lainnya, yaitu pour-over teknik. Tapi, sebelum gue masuk ke inti video, gue ingin minta tolong nih ke teman-teman, kolega kopi sekalian, untuk bantu dong subscribe channel gue, biar gue bisa lebih banyak sharing mengenai dunia perkopian. Thank you so much. Oke, jadi manual brew itu seperti yang pernah gue bahas sebelumnya, merupakan teknik brewing yang menggunakan keahlian tangan para barista itu sendiri, yang dimana sangat bervariasi dari satu barista ke barista lainnya. Pada pour-over teknik, teknik-teknik penuangan tentunya akan lebih sulit dibandingkan dengan immersion teknik. Nanti akan gue bahas lebih in-depth-nya bagaimana pouring teknik seperti pulsing ataupun seperti continuous pouring di video berikutnya. Nah, untuk alat-alat pour-over ini sendiri ada sangat banyak sebenarnya. Dimulai dari The Melita yang diciptakan oleh Melita Benz pada tahun 1908. Lalu juga ada The Chemex yang diciptakan oleh Peter Slumboom pada tahun 1941. Juga ada The Kalita Wave yang diciptakan pada tahun 1959. Juga sampai kepada Hario V60 yang diciptakan pada tahun 2005. Nah, seperti yang gue sebutkan tadi, beberapa aja itu baru, alat-alat pour-over ini tercipta di berbagai macam negara yang berbeda-beda. Nah, teknik pengaplikasiannya itu juga sangat bervariasi dari satu alat pour-over ke alat pour-over lainnya. Juga tergantung dengan barista yang memakainya tentunya. Namun, pada video ini gue hanya akan membahas 3 aja nih. Gue akan meng-highlight 3 alat pour-over device, yaitu ada Hario V60, ada The Chemex, dan ada Origami Dripper. Pertama, mari kita bahas mengenai The Chemex dulu. The Chemex, seperti yang gue sebutkan tadi, diciptakan oleh seorang inventor yang berasal dari Jerman, namun dia ada di Amerika, bernama Peter Slumboom pada tahun 1941. Keunikan dari Chemex dibandingkan pour-over device lainnya terdapat pada paper filternya, di mana paper filter Chemex ini 30-40% lebih tebal. Jadi menghasilkan rasa yang lebih clean, namun lebih bold, karena dia akan menyaring minyak-minyak kopi atau residu-residu kopi lebih bersih. Nah, itu tadi Chemex yang merupakan alat pour-over device yang lumayan klasik, karena udah lama, udah tua gitu ya, dari tahun 1941, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Dan bagi teman-teman yang lebih suka something simple dan lebih fleksibel, kalian bisa cobain Hario V60. Untuk V60 sendiri merupakan sebuah alat manual brew yang diciptakan di Jepang oleh perusahaan bernama Hario. Diciptakannya pada tahun 2005, yang ketenarannya semakin meningkat sejak dipakai oleh pemenang World Brewers Cup tahun 2016 Tetsuka Suya yang menggunakan teknik 4:6-nya. Nah, V60 ini akan menghasilkan sebuah rasa yang lebih clean, clarity-nya bagus, dan juga fleksibel. Nah, kalau kalian bosan dengan kopi panas, kalian bisa cobain ke Japanese Ice Coffee. Nah, ini merupakan salah satu teknik cold brewing, tapi menggunakan pour-over. Kalian sebenarnya seperti ngebrew V60 secara biasa, misalnya mau pakai teknik Tetsuka Suya 4:6, itu ya, pouring 5 kali, tapi kalian di dekanternya sudah diisi es dengan rasio yang sudah kalian tentukan. Nanti hasilnya akan lebih fresh, akan lebih mengeluarkan rasa-rasa yang tidak keluar di hot brewing, gitu ya. Itu menarik sekali, bisa kalian coba. Nah, habis kita main something colder, something yang lebih dingin, kita sekarang ngomongin something hotter. Misalnya kalian mau main dengan suhu yang lebih panas, 90 derajat Celcius. Oke ya, lumayan ekstrim ya. Nah, itu bisa kalian coba langsung ke Origami Dripper. Nah, Origami Dripper ini berasal dari Jepang, di mana originnya itu dibuat dengan Mino Porcelain yang sudah berumur 400 tahun di Jepang. Nah, uniknya Origami Dripper ini adalah dia memiliki 20 ribs atau 20 rusuk, yang kalau dibandingkan dengan Hario yang hanya memiliki 12 rusuk besar, ini sangat signifikan bedanya. Nah, para rusuk inilah yang membuat airflow dalam Origami Dripper akan menghantarkan panas lebih cepat pada coffee bed nantinya. Jadi, saat kalian ngebrew,
mau pakai suhu yang lebih panas pun bisa, karena nanti panas akan lebih cepat tersalurkan melalui rongga-rongga ribs ini gitu. Rongga rusuk ini atau ribs tadi juga membuat sebuah air channel di dalam manual brew device kalian sehingga mencegah terjadinya penyumbatan. Penyumbatan karena panas air ini biasa disebut dengan airtight atau airlock. Sebuah kondisi di mana ketika kalian rinsing paper filter, dia akan cenderung menempel pada manual brew device kalian, yang biasanya terjadi pada Chemex. Kalau kalian belum bisa menggunakannya dengan tepat, biasanya kalian kebalik tuh menggunakan filternya, yang tipisnya di depan. Dan itu kalau kalian tuangin air panas, di rinsing, kan lubangnya cuma satu. Kalau di Chemex, nanti tuh kertas tipisnya itu yang cuma satu lembar akan menutupi lubangnya, sehingga menciptakan sebuah airtight atau airlock, karena dia menempel pada dinding, karena panasnya air tadi atau karena air tadi, dan akhirnya udara panas nggak bisa keluar. Nanti kalian akan lihat di decanter Chemex kalian tuh akan lebih banyak berembun. Nah, kalau mau lebih ekstrim lagi, kalian pakai suhu panas. Juga kalian mau coba pakai hasil gilingan yang lebih halus, bisa. Tapi kalian masukkan namanya lid drip atau sebuah alat penunjang, sebuah manual brew device yang bisa digunakan pada origami, pada V60. Dan dia alatnya lumayan simple, tinggal kalian lipat seperti yang gue preview, dilipat di filter paper gitu ya, dimasukin ke dalam, dibalik, lalu kalian masukkan lagi ke pour over device-nya, dan dia akan membuat kedalaman coffee bed nantinya 50% lebih dangkal, jadi nggak terlalu dalam. Jadi memungkinkan kalian untuk melakukan sebuah brewing dengan proses ekstraksi yang lebih cepat. Jadi kalian kalau pakai yang gilingan yang sama sebenarnya, yang coarse, itu nanti ngalirnya akan terlalu cepat. Jadi misalnya kalau contoh ekstrimnya, gue pakai Malconic EK43 di Kohicha Cafe, di cafe gue, itu biasanya gue pakai, kalau 0 itu untuk espresso, 10 sampai 12 itu untuk V60. Nah, kalau untuk lily drip tadi, yang digunakan lily drip, pokoknya gue pakai di 4 atau 5. Jadi ini berguna untuk bagi teman-teman kalau di kedai kopi ya, ada yang request, saya mau kopi yang lebih bold dong. Nah, kalau kalian standarnya misalnya cuma pakai 15 gram, itu 15 gram biasanya pakai rasio 1:15, hasilnya adalah 225. Kalau mau kopi yang lebih tebal, biasanya kalian pakai rasio kan diturunin. Nanti jadi 1:12 atau 1:10. Kalau 1:10 aja, 15 gram jadi 150 mili, cuma nanti hasilnya 150 gram. Terlalu sedikit gitu. Nah, ini salah satu cara di mana kalian tidak mengurangi hasil ekstraksi, tapi rasa yang dibuat nanti akan lebih bold gitu ya, dan juga lebih thick bodinya. Nah, ada beberapa alat pour over device yang di luar dari yang gua highlight tadi, cuman menurut gua sangat unik untuk dibahas. Yang pertama itu ada namanya Abit Clever Dripper. Abit itu sebuah perusahaan, jadi dia ngebuat sebuah dripper yang menggabungkan teknik immersion dengan teknik pour over. Ya, jadi seperti yang gua preview juga, kalian bisa lihat itu pertama tekniknya direndam dulu. Jadi kalian seperti buat French press aja, cuman di filter gitu. Direndam sekitar 1 menitan, 1 menit setengah, atau kalian habis itu tinggal buka tutupnya, kalian masukkan ke decanter, nanti dia ada seperti tombol di bawahnya, kepencet, nanti dia akan puring, akan keluar tuh hasil puringannya tuh. Ya, jadi dunia manual brew tuh sangat luas, terutama di pour over gitu ya. Dan menurut gua sih ini menjadi sangat sangat menarik gitu. Jadi bisa digali lebih dalam ilmunya, dan juga menemukan satu beans bisa mengeluarkan banyak macam rasa tuh sangat exciting sekali gitu. Itu kalau menurut gua. Tapi mungkin kalau untuk certain people yang waktunya memang terbatas, ya balik lagi kalian bisa memakai cara-cara manual brew yang simple-simple aja. Yang kalau kalian bosan dengan kopi sasetan gitu ya, atau kopi robusta doang ya, kalian bisa cobain kopi arabica dengan teknik-teknik pouring yang simple seperti French press gitu ya. Atau misalnya V60 pun sekarang sudah ada yang kecilnya untuk home brewing gitu, yang merek Hario. Nah, terakhir saran gue untuk kalian adalah kalian coba invest di grinder, lalu di electric kettle, dan juga di digital scale. Nah, tapi sebelum memilih 3 ini, kalian udah tahu dulu nih arahan kalian tuh lebih kemana. Misalnya kalian mau sekedar untuk home brewing kah di rumah yang sekedar ada, atau home brewing yang serius karena kalian banyak kedatangan tamu dan kalian sering buatin kopi untuk orang-orang rumah atau tamu kalian misalnya yang di rumah, ataupun untuk ke arah kedai kopi gitu ya. Kalau untuk sekedar home brewing gitu ya, misalnya kalian bisa grinder, misalnya bisa dieliminasi dulu deh, nggak terlalu perlu. Karena kenapa? Kalian bisa beli beans coffee yang sudah di grind di coffee shop favorit kalian, tinggal minta sama barista di tempat itu. Bisa dari
kasar banget sampai dengan halus banget biasanya. Nah, yang kedua adalah electric kettle. Itu kalian bisa beli, range-nya kalau yang murah tuh 80.000 sampai 200.000 pernah gue lihat di Tokopedia. Nah, itu sudah include sama water heater-nya, jadi kalian udah bisa gunain itu di rumah, udah enak banget dah, gitu ya. Dan yang terakhir adalah digital scale. Ini yang kalau menurut gue kalian perlu invest lebih lah. Beli yang 100 ribuan atau 200 ribuan ke atas, yang digital scale. Nah, ini gunanya apa? Gunanya adalah nanti untuk kalian ngetes teknik pouring kalian. Kalau kalian continuous ataupun kalian pakai pulsing teknik pouringnya, apakah kalian konsisten untuk mendeliver sebuah gramasi sekian dengan time-nya sekian gitu. Nanti akan gue bahas di video berikutnya mengenai teknik-teknik pouring ini. Ya, dan bagi kalian yang ingin untuk kedai kopi, mungkin gue bisa sarankan untuk kalian untuk investasi lebih di grinder. Kalau kalian ingin kedai kopinya kalian punya slow bar atau manual brew station. Nah, grinder ini bermacam-macam juga. Ada yang 3 jutaan, kalau nggak salah sekarang sudah 3,3, yang Hario grinder itu sudah sangat decent untuk manual brew, udah bagus banget. Bisa kalian dari yang lumayan kasar, dari French press, manual brew, cold brew, sampai dengan untuk aeropress yang agak halus tuh udah capable banget dia. Atau kalian bisa beli well home yang harganya 1,5 jutaan, well home pro kalau nggak salah namanya. Di Tokopedia ada, kalian bisa searching. Itu juga sudah sangat capable. Gue coba di cafe gue untuk sekedar cold brewing, gue pakai untuk pengendapan udah oke. Juga untuk French press juga udah sangat oke itu. Dan juga scale tentunya perlu kalian invest juga lebih. Kalian bisa beli yang Hario yang 1 jutaan, itu sudah sangat bagus, sudah sangat versatile, tahan lama. Gue pakai setahun nggak pernah ada problem sampai sekarang. Atau kalian beli yang merek Brewista. Nah, Brewista ini kalau nggak salah harganya cuma 600 atau 700 gitu, sudah lumayan oke ya hasilnya. Dan yang terakhir adalah water kettle deh. Kalau kalian mau yang simple-simple dulu nggak apa-apa, jadi kalian beli water heater tadi yang murah, yang 80 ribuan ada. Ya, habis itu kalian tinggal beli gooseneck yang kettle yang ada ujungnya tuh tajam gitu. Jadi kalian tuang itu enak, ya, leher angsa lah. Atau kalian beli yang sekalian sudah lebih bagus seperti Brewista gooseneck itu harganya 2,5-an, tapi sudah include kettle-nya dan heaternya yang bisa kalian setting dari mau Celsius ataupun Fahrenheit gitu ya, sampai mau berapa derajat Celsius, dan nanti kalau sudah mencapai suhu tersebut dia akan stay selama 1 jam. Dan ini sangat berguna sekali untuk kalian yang nantinya manual brew, operasional manual brewnya itu banyak gitu. Dan kalau mau dibawa itu ada kayak Cafe Decona atau alat-alat lainnya yang harga itu sudah cuma 1 jutaan kalau nggak salah, 1,2 kalian udah bisa dapat decent kettle ya, decent kettle with heaternya. Oke, apabila sampai tahap ini kolega kopi masih ada yang bingung ataupun penasaran mengenai alat manual brew ini dan itu, kalian bisa aja datang ke coffee shop terdekat. Bisa misalnya cobain V60 sih biasanya standar sudah mereka ada kalau misalnya specialty coffee shop. Atau kalau kalian penasaran yang lebih kompleks gitu ya seperti Lily Drip, Origami Dripper, Chemex, kalian bisa coba ke Koicha Cafe. Gitu. Di sana gue ada 8 metode manual brew yang bisa kalian coba gitu ya, yang bisa kalian request ke baristanya. Tinggal kasih tahu preferensi kalian seperti apa, nanti baristanya akan mencoba mengarahkan. Oke, sekian aja sharing gue kali ini. Semoga insightful bagi teman-teman semua. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan ataupun ada pendekatan berbeda mengenai pour over teknik ini, boleh komen langsung aja di bawah. Hope you guys enjoy my video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan dinyalakan notifikasinya. Thank you so much for watching. Have a nice day ahead. Espresso yourself.